Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Darini dari kelas G dengan NPM 1911080344. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Video ini didedikasikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Abnormal dengan dosen pengampu Bunda Siti Rodatul Jannah. Oke, mari kita mulai. Sebelumnya saya akan membahas tentang apa itu narkoba atau obat-obatan terlarang. Nah, narkoba ini ada istilahnya yang sering disebut dengan nafza. Apa itu nafza? Nafza adalah narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Psikotropika diartikan sebagai jenis narkoba yang dapat memberikan pengaruh pada pikiran, emosi, dan perilaku. Sedangkan zat adiktif lainnya itu adalah jenis narkoba dan psikotropika yang dapat menimbulkan kecanduan, ketergantungan pada penggunanya. Nah, berikut jenis-jenis dari nafza. Itu ada depresan. Depresan adalah bekerja memperlambat pesan yang dikirim ke otak. Nah, menekan sistem saraf pusat dan aktivitas fungsional tubuh. Jenis-jenis nafza itu termasuk dalam kategori alkohol, opioid, ganja, dan obat penenang. Yang kedua itu adalah stimulan. Apa itu stimulan? Stimulan adalah kebalikan dari depresan. Jenis obat ini justru mempercepat sistem saraf pusat dan aktivitas dari saraf ke otak. Efek yang dihasilkan dari penggunaan stimulan umumnya lebih bersemangat dan bahagia. Jenis nafza yang termasuk dalam kategori stimulan itu seperti amfetamin, ekstasi, dan kokain. Yang ketiga itu halusinogen. Apa itu halusinogen? Obat-obat yang mengubah persepsi tentang kenyataan. Jenis-jenis nafza yang masuk dalam kategori halusinogen itu seperti LSD, magic mushroom atau jamur ajaib, ekstasi, dan ganja dengan dosis tinggi. Apa sih bahayanya nafza? Penggunaan nafza dapat menimbulkan berbagai kerusakan tubuh. Kerusakan ini dapat berupa gejala ringan hingga masalah kesehatan serius. Penyalahgunaan nafza hampir mempengaruhi seluruh organ vital di dalam tubuh. Berikut adalah berbagai bahaya nafza yang perlu Anda waspadai. Yang pertama, penyakit kardiovaskular. Apa itu penyakit kardiovaskular? Itu adalah penyalahgunaan nafza jenis stimulan yang dapat memberikan efek pada jantung. Obat ini menyebabkan kerusakan jantung setiap kali digunakan. Yang kedua itu kerusakan sistem pernapasan. Selain itu juga semua jenis obat-obatan terlarang yang penggunanya dihisap dapat menyebabkan kerusakan paru-paru yang dapat memicu penyakit seperti emfisema. Yang ketiga adalah kerusakan ginjal. Beberapa jenis nafza yang dapat menyebabkan peningkatan suhu tubuh, kerusakan otot, dan dehidrasi. Kondisi ini apabila dibiarkan akan menyebabkan kerusakan ginjal jangka panjang seperti gagal ginjal. Yang keempat itu kerusakan hati. Kerusakan hati biasanya akan lebih buruk apabila penggunaan obat bersamaan dengan penyalahgunaan alkohol juga. Yang kelima itu gangguan saluran pencernaan dan kerusakan otak. Ciri-ciri pengguna nafza itu sering mengalami perubahan suasana hati, euforia, depresi,
perubahan penampilan, sering sakit, dan lain-lain. Nah, pencegahan nafza itu salah satu langkah terbaik. Penyalahgunaan nafza pada dasarnya adalah pada pencegahannya. Berikut adalah langkah-langkah pencegahan penyalahgunaan nafza sebagai berikut. 1. Pencegahan premier. Pencegahan premier dilakukan pada orang yang belum mengenal nafza serta pada masyarakat yang berpotensi dalam membantu pencegahan penyalahgunaan narkoba. Kegiatan yang dapat dilakukan sebagai langkah pencegahan meliputi yang pertama, penyuluhan tentang budaya narkoba. Yang kedua, memberikan penerangan melalui berbagai media dan tentang bahayanya narkoba. Yang tiga itu memberikan pendidikan tentang pengetahuan narkoba. Yang kedua itu pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder ini dilakukan pada orang yang sedang mencoba penggunaan nafza pada masyarakat berpotensi dalam membantu agar orang tersebut dapat berhenti dan tidak mengalami kecanduan. Kegiatan yang bisa dilakukan di pencegahan sekunder sebagai berikut. 1. Yang pertama itu deteksi dini anak yang menyalahgunakan nafza. Yang kedua itu konseling. Yang ketiga bimbingan sosial melalui kunjungan rumah. Yang keempat itu penerangan dan pendidikan pengembangan individu. Dan yang terakhir, pencegahan terakhir itu pencegahan tersier. Langkah ini dilakukan pada orang yang menggunakan atau pernah menggunakan narkoba serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat membantu agar berhenti dari penyalahgunaan narkoba dan tidak kembali lagi ke nafza. Langkah-langkah yang dapat dilakukan itu sebagai berikut. Yang pertama itu konseling dan bimbingan sosial pada pengguna dan keluarga serta masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya. Yang kedua itu menciptakan lingkungannya yang kondusif bagi bekas pengguna agar mereka tidak terjerat kembali sebagai pengguna narkoba. Nah, itu dia berbagai informasi yang Anda perlu ketahui tentang nafza. Mencegah penggunaan nafza dapat dilalui dari lingkungan yang paling kecil seperti keluarga. Setelah mengetahui beberapa berbahayanya nafza, Anda dapat mengingatkan orang-orang sekitar Anda untuk jangan mencoba-coba mendekatkan diri pada narkoba. Kesimpulan yang dapat saya ambil, nafza bisa merusak masa depan kita. Maka dari itu, mari kita jauhi lingkungan negatif tersebut sebisa mungkin, karena disanalah awal dari kehancuran hidup kita, pada khususnya menghancurkan bangsa pada umumnya. Sekian dari saya, Mutiara Gadini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.